Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An-Nur Musfira dari program studi Sosiologi Agama kelas 4B dengan NIM 200102027. Di sini saya akan membahas mengenai satu isu yang belakangan ini hangat diperbincangkan. Nah, isu tersebut adalah pelecehan oleh oknum dosen di Makassar. Kasus kekerasan seksual makin marak terjadi bahkan di lingkup dunia akademis seperti kampus. Universitas Negeri Makassar belakangan menjadi perbincangan karena berbagai curhatan mahasiswa yang viral tentang pelecehan seksual yang dialaminya. Bersumber dari akun Instagram milik Megdi UNM. Di sana kita bisa melihat ada banyak mahasiswa yang curhat, bukan hanya satu, tapi banyak yang speak up soal perlakuan oknum dosen yang jelas tidak beradab, tidak manusiawi. Oknum dosen seperti ini seharusnya ditindak tegas menggunakan payung hukum negara kita. Jangan hanya didiamkan, apalagi disembunyikan dengan alasan menjaga nama baik kampus. Kampus sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan ternyata tidak aman lagi bagi perempuan. Perlakuan tidak senonoh dan pelecehan seksual oleh oknum dosen di sejumlah perguruan tinggi menambah panjangnya rentetan pelecehan terhadap perempuan. Ini menandakan bahwa dunia pendidikan sekarang lagi krisis moral atau darurat moral. Tempat paling terhormat, tempat para intelektual, ternyata menyembunyikan kejahatan yang paling memalukan. Perempuan saat ini tidak pernah lagi akan merasa benar-benar aman karena ada banyak korban pelecehan seksual yang mereka berani speak up. Ada juga yang hanya bisa diam karena merasa takut, tertekan dan salah satu korban dialami oleh mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau UNM. Mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu pernah dilecehkan oleh dosen pembimbingnya. Korban ini menceritakan beberapa kali diajak bertemu di ruang si dosen pembimbing ini. Modusnya untuk konsultasi, dan disitulah pelaku tiba-tiba merangkulnya kemudian memegang pahanya. Si korban ini pun memberanikan diri untuk menceritakan hal yang dialaminya itu kepada teman sekelasnya. Parahnya, sebagian mahasiswa lain juga pernah diperlakukan sama oleh dosen yang menjadi pelaku ini. Korban mengaku ia dan beberapa teman mahasiswa lainnya pernah berencana melaporkan pelaku ke Dewan Kode Etik dan Rektor UNM. Namun takut jika pihak rektorat tidak merespon dan membuat mereka kesulitan menyelesaikan studi. Alasannya, pimpinan selalu ingin menjaga nama baik kampus. Masih di kampus yang sama, Fakultas Bahasa dan Sastra UNM pernah heboh pada bulan September tahun lalu. Salah seorang guru besar di kampus itu pernah dilaporkan oleh mahasiswi bimbingannya berinisial A. Awalnya, A sudah sepakat untuk diwawancarai dan kasusnya diangkat. Namun belakangan ia meminta agar hasil wawancara dengan salah satu media itu tidak dipublikasikan karena dosen itu sudah diberi sanksi. Mereka pun menghargai keputusan si korban ini. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNM Soekardi Weda tidak menampilkan data-data tersebut. Ia mengaku banyak mahasiswi yang mengaku jadi korban kekerasan seksual di kampus namun tidak didukung dengan bukti. Hal tersebut membuat birokrat kampus kesulitan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Namun jika ada bukti kuat, pihak kampus pasti mengusut. Seperti kasus pelecehan yang pernah dialami oleh mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra beberapa waktu yang lalu itu, oknum dosen itu sudah dijatuhi sanksi, walau banyak yang protes karena sanksinya dianggap ringan. Ia mengatakan pihaknya mendukung penuh Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Aturan ini bisa jadi pedoman petinggi kampus untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ke depannya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK Sulawesi Selatan, Rosmiati Sein mengatakan pelecehan seksual di kampus sudah terjadi sejak lama. Hampir semua kasus yang diterimanya, pelakunya itu adalah dosen pembimbing.
Nah, kata beliau, banyak mahasiswa yang enggan melapor karena merasa malu dan takut. Para korban juga mendapat intimidasi atau ancaman sehingga mereka tidak punya kuasa untuk melawan. Menurut beliau, para korban juga perlu mendapatkan trauma healing dari psikolog karena semua korban pelecehan seksual akan mengalami trauma dan ketakutan. Universitas Negeri Makassar atau UNN pun meminta sejumlah mahasiswa yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oknum dosen Fakultas Teknik segera melapor ke pihak kampus. Karena pihak kampus belum ada kemajuan signifikan dalam investigasinya. Menurut Soekardi Weda, sumber informasi isu para korban itu masih bersifat anonim. Soekardi pun menegaskan bahwa aturan yang mengikat bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual atau perbuatan asusila lainnya diantaranya adalah sanksi sesuai tertuang di dalam peraturan kemahasiswaan. Mungkin cukup sekian pembahasan saya kali ini. Saya berharap kedepannya dunia kampus bisa menjadi lebih baik lagi, dijauhkan dari hal-hal yang kurang beradab dan tidak mengedepankan moralitas. Dan memang seharusnya kampus itu menjadi ruang yang aman, tempat yang aman bagi kaum perempuan. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya tadi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.